Inilah kota Pekalongan, di mana tanah para pengrajin batik yang telah mendunia, tersimpanlah kekayaan budaya dan semangat masyarakat yang hangat. Di antara lorong-lorong Kelurahan Krapyak, kami menyaksikan geliat kehidupan. Dari anak-anak yang berangkat sekolah, hingga tangan-tangan terampil yang menorehkan motif batik dengan cinta. Disinilah harapan masa depan bangsa tumbuh. Di tengah tradisi yang lestari dan semangat perubahan yang menguat. Sebuah perjalanan pengabdian pun dimulai, dengan harapan membangun masa depan yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih kuat. Kelurahan Krapyak merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 3,79 km persegi, Krapyak dihuni oleh lebih dari 18.000 penduduk yang tersebar di 20 RW dan 106 RT. Menjadikannya salah satu kawasan padat, namun penuh warna dan kehidupan. Nama Krapyak diyakini berasal dari kata dalam bahasa Jawa yang merujuk pada kerupuk atau tempat basah. Sebutan ini tak lepas dari sejarah wilayah yang dulu kerap dilanda banjir, sehingga sebagian besar tanahnya selalu tergenang air. Namun dari tanah yang basah itulah tumbuh kehidupan yang subur, baik secara budaya, ekonomi, maupun sosial. Salah satu denyut utamanya terletak pada industri batik, yang telah menjadi nafas masyarakat Krapyak. Banyak pengrajin batik tinggal dan berkarya di sini, menciptakan motif-motif khas yang tak hanya digemari secara lokal, tapi juga telah menembus pasar nasional dan internasional. Berhubung cukup menarik ya Pak ya, untuk daerah Krapyak ini seperti yang saya tahu juga memang banyak pengrajin batik sebenarnya, tapi dari segi pemerintahan sendiri ada nggak bantuan atau sesuatu yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam memajukan industri batik di Krapyak ini Pak? Ya pemerintah itu ya nggak ada. Pemerintah itu nggak suruh campur ya di sini. Jadi semuanya modalnya itu dari Bapak dan juga dukungan dari yang pemodali seperti Batik Husa dan Konita itu. Ya. Jadi ya pemerintah nggak suruh campur, pinjamin dana enggak. Sehingga kita berusaha sendiri. Soalnya kalau pemerintah mengusurkan dana ya lebih baik bikin sendiri, jual sendiri. Jadi yang susah itu cari modalnya. Istilahnya nggak pakai investor soalnya. Makanya jadi kayak join kolaborasi sama Konita sama Husa gitu. Iya, sana kan modal besar semua lah. Ini kan cuma pembikin saja, pengrajin. Soalnya kalau dijual sendiri itu kan idenya itu 3 bulan. Kita memberi karyawan kan seminggu sekali. Uangnya digelisitkan itu potong 5%, 10% kan rugi. Operasional ya Pak ya? Gede dikontankan bisa di tempat Cina. Tapi dipotong, ada yang potong 7%, ada yang potong 40%, langsung dapat uang kontan. Tapi putarannya nggak cukup. Soalnya sudah kena itu. Padahal kalau batik itu kalau langsung uangnya dari modal luar yang 0,8% itu masih bisa. Kalau bank sini kan nggak ada. Nah, semuanya kan di atas 1,5%, kadang 2,5%. Sini pernah pinjam operasi jasa ya, itu kanker kok nggak cukup. Di sana 2,5%, kena 2,5% itu kita kerja kan cuma 8 bulan, ada hujan, ada nggak bisa kerja kan. Hitungannya itu pengusaha itu bekerjanya cuma 8 bulan 1 tahun. Sedangkan kejaran bunga itu kan 12 bulan ya. 12 bulan setahun. Kalah 4 bulan ya pengusaha. Jadi kalau dipinjamin 2% nggak bisa, harusnya yang 0,8 pinjaman langsung dari bank pusat-pusat. Terus dengan kondisi di Kelurahan Krapyak ini Pak, kan memang yang jadi cukup perhatian adalah kondisi lingkungan.
Seperti kalau hujan lebat bisa dalam satu malam bisa banjir tinggi, kondisi drainase yang atau saluran yang sering terhambat, sebenarnya itu mengganggu proses produksi di sini enggak? Ya, Ada hambatan. mengganggu pembuangan air kan mengganggu. Kadang air kan sudah dinetralkan, tapi kan masih bisa gatel di sini. Atau banjir kan dibuangnya saya kan langsung lewat di jalan kena gatel bahaya. Berarti pembuangannya itu nanti endingnya itu akhirnya itu tetap disewakan atau membuat saluran air sendiri yang nantinya langsung ngalir ke laut atau gimana? Ya lewatnya depan itu nanti tembus ke laut ke sungai. Berarti lewat selokan ya? Lewat selokan. Lewat selokan. Kalau Kami adalah mahasiswa dari Universitas Diponegoro, hadir dengan semangat belajar sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Melalui program kami yang bertema Kesehatan Reproduksi Remaja dalam mendukung terciptanya generasi emas, kami berupaya untuk menjangkau remaja dan orang tua dengan pendekatan yang edukatif dan bersahabat. Kami ingin membuka ruang dialog yang sehat tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, mencegah kekerasan seksual, serta memahami perubahan tubuh dan peran orang tua dalam mendampingi anak. Karena kami percaya, generasi yang tumbuh dengan pengetahuan dan dukungan keluarga adalah fondasi bagi Indonesia yang lebih kuat di masa depan. Kami menjalankan 2 program utama yang ditujukan bagi orang tua dan siswa-siswi sekolah dasar. Di sekolah, kami mengadakan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja dengan pendekatan yang menyenangkan dan mudah dipahami. Materi yang kami sampaikan mencakup edukasi penting tentang pencegahan kekerasan seksual, seperti mengenai sentuhan yang tidak aman, berani berkata tidak, serta pentingnya mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya. Kami juga membahas isu pernikahan dini dengan menjelaskan berbagai resikonya terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Anak-anak diajak untuk bermimpi, merencanakan masa depan mereka, dan memahami bahwa pernikahan bukanlah solusi atas tekanan sosial maupun ekonomi. Tak hanya kepada anak-anak, kami juga melakukan sosialisasi kepada orang tua agar lebih siap dalam mendampingi anak-anak mereka di masa pubertas. Dalam forum ini, kami mendorong terjalinnya komunikasi yang terbuka, pemahaman akan perubahan remaja, serta peran aktif keluarga sebagai pelindung dari kekerasan dan pernikahan dini. Melalui pendekatan 2 arah ini, kami ingin menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan penuh pemahaman. Harapan kami sangatlah sederhana, agar setiap anak tumbuh dengan pengetahuan dan keberanian, serta dikelilingi oleh keluarga yang peduli. Dengan bekal itu, mereka dapat menjaga diri, mengenal serta menghargai tubuhnya, dan mampu membuat keputusan yang tepat demi masa depan yang lebih baik. Dari Kerapiak, kami belajar bahwa perubahan tak selalu lahir di panggung besar. Kadang, ia tumbuh dalam percakapan sederhana dengan seorang anak, atau ketika seorang ibu mulai percaya diri mendampingi buah hatinya untuk tumbuh dewasa. Kami datang membawa program, ide, dan semangat. Tapi yang kami bawa pulang jauh lebih dari itu. Kepercayaan, pelukan hangat, senyuman tulus, dan pelajaran hidup yang akan menetap selamanya dalam ingatan kami. Buatlah yang baik untuk negaramu, atau kalau di kelurahan, berbuatlah baik untuk kelurahan. Munculkan ide-ide yang bagus yang bisa kita petik selama Anda di sini, dan dengan nama baik setelah Anda keluar dari sini. Seperti itu. Kesannya ya, alhamdulillah ya, anak mahasiswa dari Undip ini baik-baik. Saya belum mendengar istilahnya anak Undip ini berbuat elek macam-macam. Alhamdulillah kesannya itu bagus. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru dengan yang lainnya. Setelah jenengan ke sini membawa kesan yang bagus. Mudah-mudahan pulang datang dengan baik, pulang pun dengan
baik, nggih, bukan datang dengan tidak diantar, pulang dan tidak diantar kan, bukan nggih. Nah, seperti itu, pokoknya jenengan datang ke sini dengan baik, pulang pun dengan baik, jangan membawa yang buruk-buruk, yang jelek ditinggalkan, yang buruk diambil, jangan. Tapi yang baik monggo diambil dan dimanfaatkan, yang buruk dari daerah sini adalah ditinggal, jadi suatu kenangan. Gitu ya, terima kasih. Dari langkah kecil, tumbuh harapan besar. Dari Kerapiak, kami pulang dengan hati yang lebih penuh dan tekad untuk terus membawa perubahan dimanapun kami berada. Terima kasih warga Kelurahan Kerapiak. Terima kasih juga kepada Universitas Diponegoro, para DPL, dan semua pihak yang telah mendukung kami dalam pengabdian ini. Pengabdian ini mungkinlah singkat, tapi dampaknya akan terus hidup dalam hati kami. Untuk generasi emas, untuk masa depan Indonesia.